Namun ketika perjalanan sudah mendekati ke mata air, Athena sempat tertegun. Tubuhnya gemetar ketakutan, bulu kuduknya meremang ketika di hadapan Athena berdiri sesosok perempuan mengenakan pakaian serba putih, rambutnya panjang sampai menyentuh tanah, berjalan perlahan, tak melangkah tetapi menyeret telapak kaki. Namun baru sekitar 20 meteran dari lokasi tadi, Athena kembali terdiam. Kali ini sosok seperti pocong-pocongan lompat-lompat di tempat di depan Athena, tepat di samping kanan jalan setapak. Pocong itu loncat-loncat, namun gak pergi, hanya loncat-loncat di situ saja, seperti pocong yang lagi main lompat tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini Akang akan menceritakan, membagikan kisah nyata dari daerah Jawa Tengah, tepatnya dari Kabupaten Brebes. Kisah kelam yang terjadi di tahun 90-an yang dibagikan salah satu Baraya KMS yang kebetulan beliau ini sudah 20 tahun lebih tinggal dan merantau di daerah Jawa Barat. Kisah ini dibagikan oleh Kang Eros, warga yang berasal dari Kabupaten Brebes, tepatnya dari sebuah desa yang bernama atau kita sebut saja Desa Salem. Desa yang masuk Kabupaten Brebes. Hanya saja walaupun masuk daerah Jawa Tengah, sebagian besar warga di daerah Salem ini menggunakan bahasa Sunda. Karena di zaman dulu, waktu zaman Kerajaan Galuh, wilayah ini masuk ke Kerajaan Galuh pada waktu itu. Jadi adat dan bahasa itu masih menggunakan adat bahasa Sunda. Waktu itu sekitar tahun 2023, Kang Eros beserta anak istrinya pulang kampung ke daerah Salem, sengaja mengunjungi keluarganya yang masih tinggal di sana karena ada acara hajatan beberapa hari kemudian. Setibanya Eros di Salem, dia langsung datang menuju ke rumah uaknya. Di rumah uaknya ini sekitar jam 7 malam. Eros beserta istri dan anaknya langsung ikut bantu-bantu untuk persiapan hajatan. Jam 9, Eros pun keluar rumah, duduk di serambi di teras, berdua dengan sang uak sambil ngobrol dan menikmati segelas kopi. Namun di tengah Eros yang sedang ngobrol dengan uaknya, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Jeritan penuh amarah. Suara jeritan penuh amarah seorang perempuan yang terdengar begitu nyaring. Mendengar suara itu, Eros terkejut
sampai terdiam ketika gelas kopi sudah menempel di bibirnya. Jeritan itu terdengar cukup lama, namun kembali sirna. Pandangan Eros pun tertuju ke wajah sang Uwa. Wah, itu ya seperti dulu. Sampai sekarang juga tetap seperti itu, Ros, ucap uaknya Eros. Seolah sudah terbiasa mendengar jeritan di tiap malam seperti itu. Eros pun terdiam. Dia tahu betul suara siapa yang barusan. Itu adalah suara Mbok Atinah yang sudah bertahun-tahun hidup dalam pasungan. Eros teringat kisah kelam puluhan tahun silam yang membuat geger warga Salem di sekitar tempat tinggal Eros waktu masih kecil. Peristiwa yang masih terekam jelas di kepala Eros, yang semakin lama semakin terlupakan. Namun, tatkala mendengar suara jeritan dari Mbok Atinah, peristiwa itu pun kembali terkenang dan terlintas di kepala Eros. Eros ingat betul, puluhan tahun lalu, sekitar tahun 90-an, di desa Salem, desa yang cukup terpencil, tepat berada di pinggiran hutan pinus. Waktu itu, hidup sepasang suami istri warga asli sana yang bernama Atinah dan Mas Dono. Atinah dan Dono sudah 12 tahun lamanya berumah tangga. Mereka berdua dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Anak pertama Kardi berusia 10 tahun. Anak kedua Tarjo yang berusia 7 tahun. Lalu ada anak bungsu yang bernama Tini, baru berusia 3 bulan. Walau sudah 12 tahun berumah tangga, punya anak 3, kehidupan Atinah dan Dono bisa dibilang begitu miskin. Dono yang hanya seorang pekerja serabutan, penghasilannya tak menentu. Terkadang ikut pula jadi tukang nyadap di hutan pinus. Bayarannya tak seberapa, hanya dibayar sesuai dengan pendapatan getah setiap 1 minggu sekali. Gak digaji seperti di perkebunan. Jadi kalau nyadap pinus, itu sekali nyadap, seminggu diambil, dikilo, langsung bayar. Jadi sesuai pendapatan aja. Hanya saja memang kalau daerah sana, itu lahan di kebun pinus dibebaskan sebagian buat warga untuk bercocok tanam sebagai tambahan penghasilan. Utamanya bagi warga yang sering nyadap di kebun pinus. Kondisi kehidupan Atinah dan Dono cukup memprihatinkan. Bisa dibilang dari semua warga yang tinggal di daerah sana, keluarga Atinah lah yang paling terpuruk, yang paling miskin. Maka kebanyakan orang daerah sana itu pada merantau. Bahkan ketika ada transmigrasi ke daerah Sumatera, banyak pula yang ikut transmigrasi ke sana untuk merubah nasib kehidupan mereka. Satu ketika, di pagi hari, di rumah gubuk sederhana tempat tinggal Atinah sekeluarga, terdengar suara tangisan anak-anak. Tangisan yang begitu memprihatinkan, membuat siapapun yang mendengar
ikut teriris hatinya, ikut merasa sedih pula. Namun apa daya pada waktu itu, para tetangga pun menghadapi kesulitan yang sama. Pagi itu, ketiga anak Athina, khususnya yang dua, Kardi dan Tarjo, menangis lapar, meminta makan kepada Athina ibunya. Sedangkan Dono dari semalam belum juga pulang. Katanya ke kebun pinus nyadap, tapi nggak ada pulang sama sekali. Athina kebingungan, karena di rumah tak ada sedikit pun makanan. Tak tega mendengar tangisan kelaparan dari kedua anaknya, Athina yang menyusui anak ketiga menatap sendu kepada kedua anaknya itu yang terus berguling-guling sambil memegangi perut mereka yang kelaparan. "Sabar Jang, sabar. Nanti nunggu bapak pulang," ucap Athina. "Ma, lapar ma, lapar," teriak mereka berdua. Si bayi anteng menyusu, walaupun Athina tahu tak ada gizi di air susunya. Namun apa daya, Athina tetap bertahan dan setia menemani Dono sang suami. Makin lama Athina makin tak tega. Lantas dia pun keluar mencoba mencari peruntungan. Siapa tahu ada tetangga yang mau memberikan pinjaman makanan. Athina pun mulai mendatangi dan mengetuk pintu satu persatu rumah tetangganya. Namun apa daya, mereka semua pun sama. Punya stok makanan pun hanya untuk keluarga mereka sendiri saja. Sambil berurai air mata, Athina yang terus menggendong bayinya, mengenakan pakaian yang begitu lusuh, meminta tolong, meminjam makanan. Entah beras, entah singkong, ataupun ubi lainnya. Asal bisa mengganjal perut, menghilangkan rasa lapar kedua anaknya. Athina pun sama kelaparannya. Tapi seorang ibu pasti mendahulukan anak-anaknya. Hampir sudah sebagian tetangga didatangi semua oleh Athina. Namun Athina tak mendapatkan makanan apapun yang dia butuhkan. Sedangkan untuk mendatangi ibu dan bapaknya, Botinem dan Mbah Poniman, Athina malu karena sudah sering kali meminta dan merepotkan kedua orang tuanya. Athina dengan tubuh yang lemah, lunglai, dia pun pulang kembali ke rumah tempat tinggalnya. Tangisan kedua anaknya belum juga reda ketika Athina membuka pintu. Kedua anaknya lari memburu. "Mana mak makanannya mak? Ujang lapar mak." Athina tak bisa menjawab apa-apa. Hanya relehan air mata menyaksikan kedua anaknya. "Sabar ya, sabar. Emak mau ke simbah dulu. Siapa tahu ada makanan," ucap Athina. Akhirnya dengan terpaksa Athina pun datang ke rumah orang tuanya. Ketika tiba di sana, melihat ibu dan bapaknya yang sudah tua renta duduk bersama di depan rumah, Athina sambil menggendong si Tini, dia pun masuk ke halaman. "Bu, Pak, kamu, ada apa pagi-pagi ke sini?" "Pak, ada makanan enggak, Pak?" "Makanan? Ada. Memang kamu gak ada makanan sama sekali di rumah, Tin?" Athina pun hanya menggelengkan kepala. "Yowis, sebentar," ucap sang ibu, yang langsung masuk ke dalam lalu membawa 3 buah singkong mentah. Ya gak ada lagi makanan, cuman itu.
Singkong pun diserahkan ke Atina. Ini, bawalah. Beras ibu nggak punya, adanya cuma singkong saja. Gak apa-apa bu, makasih ya bu, ucap Atina sambil menangis. Dia merasa bersalah. Sudah punya 3 anak tapi belum bisa sama sekali berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan tak ingin, karena kondisi yang tak memungkinkan. Atina dan Dono sama susahnya. Pulanglah Atina ke rumah dan waktu itu kebetulan Dono pun datang. Tin, ada makanan gak? Lapar masmu ini, ucap Dono. Di situ Atina yang marah dong. Dia kira suaminya pulang bawa makanan tapi malah minta. Di situ pun cekcoklah si Dono dengan Atina. Berantem. Namun Atina kalah tenaga. Dia perempuan ditambah perut juga lapar. Terlebih melihat kondisi kedua anaknya yang sudah ngiler ngeliat singkong mentah yang dibawa ibunya. Wis lah pak. Tuh, nanak air, mau tak rebus nih singkong, buat makan anak-anak kita. Dono pun mengalah. Lantas dia membuat api di tungku. Masak air, singkong dipotong-potong selepas dibersihkan, dimasukkan ke dalam menunggu matang. Selepas matang, kedua anak Atina pun dengan begitu laparnya menghabiskan singkong yang dibawa Atina dari rumah nenek mereka. Kondisi itu sudah menjadi pemandangan umum sehari-hari di kehidupan rumah tangga Atina. Atina sudah beberapa kali meminta Dono merantau seperti orang lain, mencari pekerjaan ke kota untuk menghidupi dia dan ketiga anaknya. Tapi Dono ini bukan gak mau, tapi karena memang gak ada akses. Ngerantau, pergi tiba-tiba, kenalan gak ada, mau ngapain? Dia pun bertahan di kampung, kerja serabutan yang memang paling cukup buat makan saja. Satu saat, Atina seperti warga kampung lainnya, sambil menggendong bayi, dia pergi ke hutan pinus mencari kayu bakar. Karena waktu itu semua juga masih pakai tungku. Keperluan memasak semua masih pakai kayu. Atina sambil gendong si Tini mencari-cari kayu bakar di sekitaran hutan pinus yang memang sudah biasa dia lakukan. Waktu itu Atina nyari kayu bakar dengan pikiran yang melayang. Banyak melamun, meratapi kehidupannya yang begitu miskin. Sampai tibalah Atina di sebuah aliran sungai kecil di kedalaman hutan pinus. Di situ Atina pun duduk. Sedangkan Tini yang sudah tertidur begitu lelap, Atina letakkan di samping sungai. Sungai begitu jernih, tak dalam, paling hanya 1 siku tangan orang dewasa. Atina pun selonjoran di pinggiran sungai melepas lelah. Matanya menerawang, tatapannya kosong. Andai saja Mas Dono seperti suami-suami yang lain, mau merantau nyari kerjaan, mungkin gak semiskin ini. Ya Allah, kenapa hidup seperti ini? Pikir Atina. Dia mengeluh waktu itu. Air mata kembali menetes. Dia menangis perlahan, sesekali menatap ke wajah anak bungsunya. Dia tak ingin anak bungsunya mengalami nasib serupa seperti dirinya. Karena tekanan batin yang cukup besar, beban pikiran yang besar pula, ditambah tubuh yang kelelahan,
Atinah pun akhirnya ikut tertidur di samping Tini di pinggiran sungai kecil. Dalam tidur lelapnya, Atinah bermimpi. Namun mimpinya terasa begitu nyata. Karena mimpi itu dia alami di lokasi yang sama tempat dia tertidur lelap bersama Tini. Dalam mimpinya, Atinah didatangi oleh seorang lelaki tua. Berjalan terbungkuk-bungkuk memegang sebuah tongkat kayu. Mendekati Atinah dan Tini yang sedang duduk di pinggiran sungai. Loh, lagi ngapain, Duk? Mbah siapa ya? Si lelaki tua ini hanya tersenyum ketika Atinah bertanya. Lalu si aki-aki ini dia mendekat dan duduk di samping Atinah. Pandangan matanya begitu lembut, menyiratkan kebijaksanaan dari sosok lelaki tua itu. Atinah terdiam keheranan. Karena di Salem, di desa tempat tinggalnya, di dekat hutan pinus itu, tak ada orang yang seperti aki-aki di hadapannya. Atinah menganggap orang ini orang kampung lain. Mbah lagi ngapain di sini? Mbah tinggal di mana? Kok di Salem gak ada ya? Gak pernah ketemu ya? Tanya Atinah bertubi-tubi. Simbah, orang sini loh. Simbah tinggal di hulu sungai. Hulu sungai? Atinah heran. Karena hulu sungai kecil itu hutan. Gak ada pemukiman. Wis, jangan dipikir. Gak bakal paham kamu, Nduk. Atinah pun hanya menurut saja pada waktu itu. Tak ingin mengorek lebih dalam. Atinah kembali menatap ke arah aliran sungai. Tak memperdulikan lagi si lelaki tua yang duduk melamun di samping dirinya. Nduk, kasihan sekali kamu, Nduk. Belasan tahun kamu berumah tangga, tapi kehidupan kamu tak ada kemajuan sama sekali. Hidup miskin, kelaparan, setiap hari menjadi lalapan kehidupan kamu. Apa kamu gak mau, Nduk, kaya raya seperti orang lain? Kaget Atinah. Tiba-tiba si aki-aki ngomong kayak gitu. Yo mbah. Yo siapa yang gak mau toh mbah hidup kaya seperti orang lain, mbah? Namun ya apa daya, suamiku kerjanya serabutan, penghasilannya gak seberapa. Buat makan pun kadang tak ada. Yo mana bisa aku kaya raya kayak wong liya, mbah? Si aki-aki tersenyum, menoleh ke Atinah. Siapa bilang tak bisa, Nduk? Bisa, asal tahu caranya. Kalau kamu mau, akan Simbah tunjukkan bagaimana cara agar kamu bisa kaya raya seperti orang lain. Ah, Simbah ini toh ngomong kok aneh-aneh. Yang gak mungkin lah, Mbah. Nduk, tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Asalkan mau, pasti bisa. Kamu tak percaya? Coba lihat ini. Ucap si aki-aki itu yang lantas merogoh saku bajunya. Ketika merogoh saku baju, lantas mengambil sesuatu. Lihat, Atinah terkejut. Dari genggaman si aki-aki tua, itu emas perhiasan. Satu kepalan tangan. Ada gelang, kalung, cincin. Bahkan lempengan-lempengan emas pun ada dalam genggaman tangan si aki-aki tua itu. Lihat, Nduk, tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Kalau kamu mau, nanti Simbah tunjukkan caranya seperti apa.
dan emas perhiasan ini hanya sedikit dari harta yang nantinya akan kamu dapatkan. Siapa sih yang gak tergoda melihat hal seperti itu? Tapi Mbah, caranya bagaimana Mbah? Gampang Duk, ucap si aki-aki yang seketika emas dalam telapak tangan itu langsung menghilang kembali. Terkejut Atinah melihat kejadian itu. Dalam hatinya, wah, ini bukan orang sembarangan, pikir Atinah. Gampang Duk. Kalau kamu mau mendapatkan harta seperti yang tadi Simbah tunjukkan, kamu tinggal datang ke hulu sungai. Semedilah di sana, bertapaklah di sana selama 3 malam. Dan nanti Simbah akan datang menemui kamu kembali. Ucap aki-aki itu yang langsung tersenyum dan menghilang dari hadapan Atinah. Atinah yang terkejut lantas terbangun dari tidurnya. Aduh, ternyata cuma mimpi. Kok kayak nyata? Pikir Atinah. Dia pun menoleh ke Tini, langsung Tini diambil. Lah, dikerumutin nyamuk si Tini. Dia peluk Tini anaknya. Menoleh kiri dan kanan, saat itulah tiba-tiba terdengar kembali bisikan suara di telinga Atinah. Nduk, datanglah ke hulu sungai, semedilah di sana. Nanti Simbah akan datang. Ucap bisikan suara itu. Suara si aki-aki dalam mimpinya Atinah. Bulu kuduk Atinah meremang. Baru ngeh dia, ternyata sudah sore. Atinah tertidur cukup lama bersama Tini anaknya. Dia pun lantas memangku Tini, berdiri, mengambil golok, dan bergegas pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, Dono langsung ngomel-ngomel. Karena dari pagi Atinah baru pulang. Dari mana kamu, Tin? Aduh maaf mas, Tini ketiduran di hutan. Aduh maaf mas, Atinah ketiduran di hutan pinus mas. Ya Allah, kamu ini Tin. Ya wis, makan sana. Mas tadi dapat makanan, habis bantu Kang Ojak benerin kusen rumah. Atinah pun tersenyum. Lantas ke dapur melihat kedua anaknya lagi makan pula. Atinah meletakkan Tini anaknya, lantas dia pun ikut makan karena perut yang memang keroncongan. Sepulangnya ke rumah, Atinah tak terlalu memikirkan mimpi yang dia alami ketika tertidur di pinggiran sungai kecil. Malam hari selepas ketiga anaknya tertidur lelap, Atinah, dia tidur melayani Dono suaminya. Selepas selesai melayani Dono, Atinah yang kelelahan tertidur lelap pula. Saat tidur itulah Atinah mengalami mimpi yang sama sewaktu tadi di hutan pinus. Dia kembali bermimpi didatangi sosok si aki-aki yang menyuruh Atinah semedi di hulu sungai kecil itu. Esoknya ketika terbangun, Atinah cerita kepada Dono. Mas, aku mimpi loh mas. Mimpi? Ya wajar lah, orang tidur ya pasti mimpi. Enggak mas, ini mimpinya beda. Mimpinya sama sewaktu Tina tidur di pinggiran sungai mas. Dono agak tertarik. Walah, mimpi apa Tin? Gini loh mas, Atinah pun menceritakan tentang si aki-aki yang mengatakan dan menyuruh Atinah agar semedi di hulu sungai dan nantinya bisa mendapatkan kekayaan. Halah, Tin, itu kan cuma mimpi Tin.
Mimpi itu berasal dari keinginan kamu. Wajar, kamu kan memang ingin hidup kaya raya. Si Mas juga sama. Itu kamu karena sering memikirkan masalah seperti itu, jadi kebawa mimpi. Wis lah, itu mah cuma mimpi. Cuma kembang tidur, angan-angan kosong. Ucap Dono yang skeptis, gak percaya ada hal seperti itu. Walaupun ya sering dia dengar cerita orang-orang melakukan pesugihan, yang memang zaman waktu itu hal umum lah. Nyari duit ke keramat udah jadi kebiasaan buat sebagian orang. Terlebih kan waktu itu zaman SDSB, nomor, judi gitu kan. Banyak yang datang ke keramat-keramat mencari kekayaan. Tapi Mas, kok kenapa mimpinya keulang lagi loh Mas? Yowis lah, biar nanti tak Mas rumus, siapa tahu aja. Itu nanti bisa tak pasang, ucap Dono sambil tersenyum. Atina hanya menggelengkan kepala. Dono pun langsung pergi ke rumah kawannya yang ahli ngerumus nomor togel, nomor SDSB tuh. Dia ceritakan perihal mimpi Atina. Nah, oleh kawannya pun dirumus muncul nomor. Nomor itu dipasang sama si Dono hari itu juga. Nah, malam harinya lagi, Atina mimpi serupa. Dan besoknya betul lah, nomor yang dipasang oleh Dono tembus. Dapat duit cukup banyak. Waktu itu dapat sekitar 150.000. Zaman dulu loh. Sekarang ya mungkin sekitar 1,5 jutaan. Atina pun tersenyum. Baru dimimpiin doang, ini udah jadi kenyataan. Penasaran, Atina pun sekitar beberapa hari kemudian pasca mimpi itu dipasangin sama si Dono, dia pun nekat datang ke rumah seorang dukun di kampungnya. Sebut saja namanya Mbah Rekso. Pergilah Atina ke rumahnya si Mbah Rekso. Karena bukan hanya di mimpi suara si aki-aki itu datang. Bahkan di satu-satu waktu, suara itu selalu datang lewat bisikan. Seolah mendorong Atina untuk lekas semedi di hulu sungai di hutan pinus. Atina datang bertamu ke rumah Mbah Rekso. Yang waktu itu ketika tiba, istri Mbah Rekso lagi nyapu di halaman. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Loh, kamu Tok Tin? Iya Mbah. Mbah Reksonya ada Mbah. Ada di dalam. Atina pun tersenyum. Atina lantas disuruh masuk oleh istri dari Mbah Rekso. Loh, ono apa Tin? Ada perlu Mbah. Yo wis, duduk. Atina duduk. Ono perlu apa? Cerita karo si Mbah. Gini loh Mbah. Atina pun menceritakan perihal mimpi si aki-aki itu. Mendengar mimpi dari Atina, yang katanya terus berulang bahkan sering datang lewat bisikan di telinga, Mbah Rekso pun manggut-manggut. Lantas Mbah Rekso membakar sebatang rokok yang aromanya ketika rokok dibakar itu bercampur dengan aroma kemenyan. Rokok sintren yang tentunya Baraya KMS yang tinggal di daerah Jawa pasti mengenal rokok sintren ini. Begitu nikmat Mbah Rekso menghisap asap rokok bercampur kemenyan itu. Tin, itu bukan cuma mimpi. Lah, maksud Mbah Rekso apa? Tin, apa yang kamu alami itu adalah suatu petunjuk wangsit dari penguasa hutan pinus. Mungkin sepertinya beliau itu kasihan melihat kondisi kehidupan kamu. Kok bisa Mbah? Bukannya banyak warga yang sering ke hutan pinus pula selain saya. Lah kenapa malah datangnya ke saya Mbah?
Ya mungkin karena memang ada kecocokan antara kamu sama mereka. Gini loh Tin, itu pun kalau kamu mau, Simbah cuman menjawab pertanyaan kamu. Tin, ini kesempatan langka buat kamu Tin. Setahu Simbah, kalau orang mengalami mimpi seperti itu pertanda baik. Iya Mbah, buktinya dirumus sama temennya Mas Dono, dipasangin langsung tembus loh Mbah. Nah itu baru dirumus saja. Coba kalau kamu langsung jalani Tin, Simbah bisa jamin kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tinah mangguk-mangguk memahami setiap ucapan dari Mbah Rekso. Saran Simbah Tin, kalau memang kamu mau merubah nasib, ini salah satu kesempatan langka Tin. Datang saja ke sana. Waduh, kapan ya Mbah? Nanti tunggu sebentar, ucap Mbah Rekso yang langsung memejamkan mata. Yo kayak dukun lagi nerawang. Yo paham. Gini Tin, kata parewanganku, kalau kamu mau, semedilah di sana selama 3 malam. Cukup 3 malam, pagi sampai sore ya kamu pulang di rumah. Kapan Mbah? Mulailah Selasa malam Rabu minggu depan. Dan jangan lupa bawa sesaji. Apa saja Mbah sesajinya? Cukup bawa umbo rampe, kembang telon, kembang 3 warna, rokok sintren kayak rokok Simbah hisap, lalu telur ayam kampung yang kamu rebus setengah matang, lalu segelas kopi hitam. Cukup itu sesaji yang harus kamu sediakan, ucap Mbah Rekso. Nanti di malam terakhir Tin, beliau itu pasti mendatangi kamu lagi. Sok, Simbah jamin kamu bakal berhasil, ucap Mbah Rekso. Atinah pun tersenyum. Lalu dia pun mengucapkan terima kasih, ngasih duit buat beli rokok ke Mbah Rekso, dan dia lantas pamitan pulang kembali ke rumahnya. Uang hasil pasang nomor itu kan Atina beliin beras 1 karung waktu itu. Sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, waktu itu Dono yang baru pulang nyadap dari hutan pinus, Atinah pun lantas mengajak Dono berdiskusi. Dia cerita kalau dia habis mendatangi Mbah Rekso. Itu loh Mas, kata si Mbah Rekso, kalau aku mau kaya raya, aku mesti semedi di hulu sungai. Lah, janganlah Tin, ngapain? Terlebih kan tadi kata kamu kata si Mbah Rekso mesti semedinya sendiri. Apa kamu ndak takut apa Tin? Ya mau gimana lagi Mas, kata Mbah Rekso, ini salah satu jalan kesempatan langka buat aku Mas. Janganlah, si Mas gak bakal ngizinin kamu Tin. Mas, ini untuk kepentingan keluarga kita, masa depan kita loh Mas. Atina ngotot tetap mau menjalani semedi di hulu sungai. Dono pun bersikeras melarang. Namun akhirnya Dono kalah. Melihat kenekatan sang istri, Dono pun hanya bisa menggelengkan kepala. Terserah kamu lah Tin, terserah kamu. Itu urusanmu. Kalau ada apa-apa, si Mas gak ikut tanggung jawab, ucap Dono waktu itu. Halah, nanti kalau sudah hasil, sudah kaya raya, kamu bakal ikut menikmati hasilnya toh Mas. Satu hal sing aku titip anak-anakku, selama aku
3 malam ritual di sana, ucap si Tina. Dono pun hanya menggelengkan kepala. Lalu singkat cerita, tiba di hari yang ditentukan oleh Simbah Rekso. Hari Selasa itu, sore hari Tina ke warung beli sebungkus rokok sintren. Kata Simbah Rekso, cukup 4 batang setiap kali ritual. Jadi 1 bungkus ini cukup buat 3 malam. Sesaji yang lain pun sudah ada. Lalu selepas sholat Isya, sekitar jam 8 malam, Atina dengan penerangan sebatang obor, dia pergi sendiri malam Rabu itu ke dalam hutan pinus. Atina dari jalanan kampung atau desa Salem tempat tinggalnya langsung mengambil jalan setapak menuju ke dalam hutan pinus yang begitu gelap. Namun Atina hilang rasa takut, kalah oleh keinginan untuk merubah nasib. Begitu memasuki area hutan pinus, bulu kuduk Atina meremang. Rasa takut mulai datang, namun dia tetap nekat. Suara-suara binatang malam bersautan malam itu. Atina tak peduli. Dia menutup telinga, walau terdengar tapi tak dia dengarkan. Bukan hanya suara-suara binatang, suara-suara aneh yang seumur hidup baru Atina dengar muncul pula sepanjang perjalanan. Singkat cerita, mulai dekatlah Atina ke hulu sungai. Suara gemericik air terdengar begitu jelas. Atina tersenyum, menyeka keringat yang mengucur. Hampir 1 jam lamanya perjalanan Atina tempuh ke sana. Tiba di hulu sungai yang berupa bebatuan besar, di mana di bawah batu dari celah itu keluar air yang terus mengalir dan nantinya menuju ke sungai kecil tempat dulu Atina tertidur. Nah, di pinggiran hulu sungai inilah, di dekat batu-batu besar, Atina pun mencari-cari tempat yang cocok untuk dia semedi. Di situ ada batu datar, agak nyaman kalau diduduki. Obor pun Atina sandarkan ke bebatuan. Lantas Atina, sesuai petunjuk dari Mbah Rekso, memulai menyimpan sesaji kembang. Dia taburkan di atas air. Rokok sintren dia bakar di samping kopi. Sedangkan yang 3 disimpan di samping sesaji lainnya. Mulailah Atina duduk bersila, memejamkan mata, menenangkan diri, memfokuskan pikiran. Atina berusaha menyatu dengan alam, berharap keinginannya, tujuannya direstui oleh para lelembutan penghuni hutan pinus. Khususnya sosok lelaki tua yang kata Mbah Rekso adalah pimpinan dedemit di hulu sungai itu. Di malam pertama semedinya Atina, setelah cukup lama duduk bersila, kedua kaki dan pantatnya udah kebas sampai sudah tak bisa merasakan apa-apa. Mulailah muncul hal-hal aneh di sekitaran tempat semedinya. Atina ketika duduk bersila, dia mendengar suara-suara yang begitu menakutkan. Suara geraman tapi seperti yang menggema. Seolah Atina semedi di dalam goa. Suara itu memantul. Tentunya membuat hati dan jiwa Atina gemetar ketakutan. Tapi dia memaksakan diri.
Tak lama terdengar pula suara lolongan-lolongan anjing. Anjing-anjing hutan bersuara melengking bersautan. Lalu disertai pula suara gemerisik di semak-semak belukar. Athena merasa seolah sedang dikelilingi. Lalu terdengar pula suara langkah-langkah kaki berlarian di sepanjang aliran sungai. Seolah begitu banyak orang yang berlarian di sungai kecil itu menuju ke lokasi Athena semedi. Suara cipratan-cipratan air terdengar begitu jelas. Bahkan makin lama terdengar suara gumaman-gumaman manusia yang saling berbicara. Suasana berubah seolah bukan di tengah hutan, tetapi seperti berada di sebuah area pemukiman. Namun Athena tak berani membuka mata. Bahkan Athena merasakan sendiri orang-orang berlalu lalang di sekitar tempat semedi Athena. Ada sentuhan ke tubuhnya, seperti tangan yang berbenturan, kaki yang bersentuhan pula dengan tubuh Athena. Athena yakin dalam hati dia sudah masuk ke dimensi yang berbeda. Sampai akhirnya di tengah kebingungan Athena merasakan hal-hal aneh di sekitar tempat itu, terdengarlah suara kokok ayam jantan di kejauhan, pertanda subuh sudah datang. Athena pun lantas membuka mata. Hal-hal aneh yang dia alami langsung sirna. Karena menurut Barekso, ketika suara kokok ayam jantan terdengar, itulah waktu di mana Athena menyelesaikan semedinya. Athena lantas meregangkan kaki. Lantas setelah pulih, dia perlahan berdiri, berniat kembali pulang ke kampung ke tempat tinggalnya. Namun baru beberapa langkah Athena berjalan, terdengar suara kekeh tawa dari arah belakang Athena. Athena menoleh. Saat itulah Athena terkejut karena tepat di lokasi dia duduk semedi tadi sudah berdiri sosok lelaki tua bungkuk yang sering datang ke mimpi Athena. Namun ketika Athena mau menyapa, sosok lelaki itu pun hilang dari pandangan. Athena tersenyum karena bagi Athena itu suatu pertanda kalau dia memang direstui semedi di sana. Bergegaslah Athena pun pulang kembali ke rumahnya. Tiba di rumah, Athena lantas mengetuk-ngetuk pintu. Mas Dono, buka pintunya mas. Lalu tak lama terdengar Dono terbangun, bergegas membuka pintu rumah. Loh, dah pulang kamu, Tin? Iyalah mas, kan suara kokok ayam jantan itu pertanda Tina sudah harus mengakhiri semedi. Makanya ya Tina langsung pulang, ucap si Athena. Nah, selepas pulang ke rumah, Athena pun menceritakan pengalamannya ketika semedi di hulu sungai. Wah, yang bener kamu Tin, bener mas. Waktu semedi, Tina ngerasa bukan di hutan mas, tapi hulu sungai itu seperti suatu pemukiman. Banyak suara orang mas, ya kayak di kampung saja mas. Dono pun hanya menggelengkan kepala. Mas, Tina yakin mas, ini pasti jalan buat kita berubah nasib mas. Ya, terserah kamu saja Tin. Toh kata Barekso, itu memang mesti kamu yang tapak dan semedi di sana. Si mas gak bisa nemenin kamu. Gak apa-apa mas, aku ya cuma titip anak-anak saja mas, ucap Tina waktu itu. Nah, siang harinya Athena seperti biasa aktivitas. Namun siapa sangka, selepas zuhur,
ketika Atinah dan suaminya sedang membersihkan singkong yang mereka beli. "Assalamualaikum!" teriak seseorang dari luar. "Waalaikumsalam." "Mas, siapa itu mas?" "Gak tahu." "Ya udah, sana lihat," ucap Atinah. Dono pun keluar. "Loh, Mas Wagiman?" "Iya Don, lagi santai kamu Don?" "Iya mas." "Masuk mas, masuk," ucap Dono. Ternyata yang datang itu Wagiman, salah satu warga Salem juga. Wagiman ini seorang buruh bangunan yang sering kerja ke kota. Entah ada angin apa, tengah hari itu datang ke rumahnya Dono. "Tin, bikinin minuman lah Tin. Ada kopi ndak?" "Ada mas, ada." Tina pun lantas membuat kopi sesuai perintah sang suami. Dia campurkan gula dan kopi hitam bubuk yang murah. Lantas dia bawa ke tengah rumah. "Ini mas kopinya." "Loh, Mas Wagiman, kapan pulang mas?" "Udah 4 hari lalu Tin, sengaja kesini ada perlu sama suamimu." "Oh gitu ya mas." "Mas, ajakin kerja tuh si Mas Dono, biar nggak diam terus di kampung," ucap Atinah sambil tersenyum. Lantas dia pun kembali ke dapur melanjutkan membersihkan singkong yang akan dia rebus sore itu. Nah, selepas merebus singkong, Atinah pun kembali ke ruang tamu menyusul sang suami yang masih bicara dengan Mas Wagiman. Atinah ikut duduk di samping Dono. Lalu Dono berkata, "Gini loh Tin, Mas Wagiman ternyata butuh orang buat kerja bareng dirinya." "Kerja?" "Ya enggak apa-apa mas, kerja saja." "Gak apa-apa bener Tin." "Gak apa-apa mas," ucap Atinah yang sumringah dan tersenyum bahagia. "Iya Tin, kerjanya yang kuli bangunan. Nanti si Dono jadi keneknya Mas Wagiman. Gajinya ya lumayan Tin. Proyeknya juga pasti lama. Nanti pulang seminggu sekali. Masih di Brebes kok, cuma di Brebes kota," ucap Mas Wagiman. "Yo mas, gak apa-apa. Mau seminggu sekali atau sebulan sekali pun gak masalah. Sing penting kerja dapat duit," ucap Atinah, yang tak lepas tersenyum karena begitu senang. Wagiman pun mengangguk. "Yo wis Don, besok pagi kita berangkat. Kamu persiapkan saja ya pakaian lah buat kerja di sana," ucap Mas Wagiman yang langsung saja dia pamitan pulang. Selepas kepergian Mas Wagiman, Atinah menoleh ke Dono suaminya. "Tuh mas, apa kata Tina? Ini pasti hasil Tina semedi di hulu sungai. Kita beruntun loh, beruntung terus. Pertama, mimpi dipasangin, kita tembus 2 angka dapat 150.000. Lah ini baru semalam Atinah semedi, si mas udah dapat kerjaan, gajinya lumayan gede. Coba Mas Dono bayangin, kalau selesai 3 hari, apa yang nanti Atinah dapat?" ucap Tina yang yakin kalau datangnya Wagiman ngajak Dono kerja itu hasil dari semedi dirinya. Malam Kamisnya, seperti kemarin, Atinah pun menitipkan kedua anaknya kepada Dono. Lantas dia sendiri menuju kembali ke hutan pinus. Atinah sudah tak lagi merasa ketakutan seperti di hari pertama. Dia langsung saja berjalan di jalanan setapak menuju ke mata air. Jalanan itu memang sering digunakan oleh warga ketika di musim kemarau. Mata air itu jadi sumber air utama ketika sumur-sumur warga kekeringan. Namun ketika perjalanan sudah mendekati ke mata air, Atinah sempat tertegun. Tubuhnya gemetar ketakutan, bulu kuduknya meremang ketika di hadapan Atinah berdiri sesosok perempuan mengenakan pakaian serba putih.
Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Berjalan perlahan, tak melangkah, tetapi menyeret telapak kaki. Suara seretan kakinya di atas jalan setapak yang menginjak ranting-ranting kering menimbulkan suara yang begitu mengirik hati, begitu menakutkan. Srek, srek, srek. Perempuan itu menyeret kaki begitu perlahan, membuat Athena tertegun diam. Tahu betul dia sosok perempuan berambut panjang yang rambutnya menyapu jalanan setapak. Itu bukan manusia, tapi sosok kuntilanak hutan yang bekas bertenggernya, bekas nongkrongnya, kalau diinjak diduduki manusia pasti langsung buduk sebadan-badan. Athena ketakutan, dia tetap diam menunggu sosok perempuan itu menghilang. Sosok perempuan itu seperti tidak merasakan kehadiran Athena di belakangnya. Athena lantas jongkok di balik semak belukar, terus memperhatikan si perempuan itu. Perempuan itu terus berjalan di jalanan setapak. Suara gesekan telapak kaki terus terdengar menakutkan di telinga Athena. Athena menggigil ketakutan. Tepat di ujung pengkolan jalan setapak, perempuan itu berhenti, berdiri diam. Lantas, dengan gerakan perlahan, kepala berambut panjang itu menoleh, berbalik ke arah Athena. Kepalanya muter, badannya ke depan, palanya muter ke belakang. Kayak burung hantu. Ketika menoleh ke arah Athena, saat itulah Athena betul-betul ketakutan. Wajah si perempuan itu begitu menakutkan. Mirip seperti sosok kuntilanak dalam layar tancap yang pernah ditonton Athena di balai desa. Begitu tajam tatapan si perempuan yang Athena yakini sosok kuntilanak hutan. Nah, Athena yang beradu pandang dengan sosok perempuan itu, dia menundukkan kepala. Si perempuan menyeringai dan lantas tertawa. Ketika Athena menoleh, perempuan itu pun melesat melayang lalu duduk di dahan pohon pinus. Athena begitu ketakutan. Namun dia takut telat datang ke hulu sungai. Akhirnya dengan terpaksa Athena pun berjalan menunduk. Langkah kakinya gemetaran. Berjalan pelan-pelan. Kepala tak berani menengadah. Dia terus menunduk menatap ke jalanan setapak. Obor sampai gemetar di pegangan tangannya Athena. Tepat ketika melewati tempat si kuntilanak bertengger, saat itulah Athena diludahi kuntilanak sambil tertawa. Ludahnya itu tepat jatuh di depan Athena. Athena terkejut, lantas muncul keberanian. Athena mendongak. "Setan!" ucap Athena. Tapi kuntilanak hutan itu malah tertawa seperti meledek ke arah Athena. Athena yang tak terima diludahi setan. Dia ngomel-ngomel, ngebentak-bentak ke arah si kuntilanak. Athena pun gak tahu dari mana keberanian itu datang. Capek ngomel-ngomelin Kunti yang hanya tertawa-tawa, Athena pun meninggalkan lokasi si Kunti. Dia kembali berjalan bergegas menuju ke hulu sungai. Namun baru sekitar 20 meteran dari lokasi tadi, Athena kembali terdiam. Kali ini sosok seperti pocong-pocongan
lompat-lompat di tempat di depan Atinah, tepat di samping kanan jalan setapak. Pocong itu loncat-loncat, namun gak pergi, hanya loncat-loncat di situ saja. Seperti pocong yang lagi main lompat tali. Pocong itu pun menghadap ke jalanan setapak. Atinah gak ngerti kenapa di malam kedua ini begitu banyak gangguan di perjalanan. Namun teringat akan harta benda yang nanti si lelaki tua berikan. Atinah pun tanpa menoleh lewat mendekat ke arah si pocong yang seketika Atinah mau muntah mencium aroma bangkai dari pocong yang lompat-lompat tepat di samping Atinah. Sambil menutup mulut dengan tangan kanan, tangan kiri memegang obor, Atinah terus berjalan. Begitu Atinah tiba di dekat hulu sungai, saat itulah Atinah mendengar suara riuh anak-anak kecil yang berlarian di sepanjang alur sungai. Ciprak-cipruk, ciprak-cipruk, suara air yang dilewati oleh sosok anak-anak kecil itu. Begitu Atinah menoleh, sosok anak-anak bertubuh hitam legam, seperti gelapnya malam, dengan kepala pelontos mengenakan cawat putih, berlarian di sepanjang aliran sungai. Budak hideng kalau kata orang Sunda, tapi bukan tuyul. Masih masuk golongan jin bangsa Ambar. Atinah tak mempedulikan anak-anak kecil yang terlihat sekitar puluhan berlarian sepanjang aliran sungai ke arah hilir. Atinah lantas menyandarkan obor, lalu dia duduk bersila di tempat semalam. Kembang dia tabur ke hulu sungai, rokok sintren dia bakar. Namun sekarang ditambah membakar arang dan bakar kemenyan pula. Baru Atinah mau memulai semedi, saat itulah Atinah terkejut. Pocong dan kuntilanak hutan yang tadi menghalangi di perjalanan sudah ada di seberang hulu sungai di depan Atinah. Siapa sih yang gak ketakutan? Pas duduk sila malah ditontonin setan. Itu pun terjadi kepada Atinah pula. Namun sudah kadung terlanjur. Mau lari pun buat apa? Akhirnya Atinah pun pasrah, walau tubuh gemetar ketakutan, dia berusaha memejamkan mata, konsentrasi. Konsentrasi kembali semedi. Nah, dalam semedi malam kedua ini, Atinah merasakan jiwanya seperti mengambang. Seperti kita lagi di atas perahu di tengah lautan, terombang-ambing. Itu yang dirasakan Atinah. Walau nggak pernah ke laut si Atinah ini, namun jiwanya seperti terombang-ambing. Dan saat itulah Atinah di tengah semedinya, dia kembali mendengar suara riuh manusia yang berjalan kaki, yang berbicara. Lalu ada tepukan tangan di pundak kiri Atinah. Tin, buka matamu nak. Atinah pun membuka mata. Begitu mata terbuka, alangkah kagetnya dia. Bukan hutan pinus, bukan mata air. Hilang sudah itu semua. Atinah ketika membuka mata, dia sedang berada di tengah-tengah pemukiman, di tengah-tengah orang yang sedang berlalu lalang. Dan ketika menoleh, ternyata yang menepuk pundak kiri Atinah itu sosok lelaki tua yang sering hadir di mimpinya. Bangun Duk, bangun. Atinah pun lantas berdiri, kebingungan. Jangan takut, ini di tempat Aki, di tempatnya Simba.
Yo, ikuti Aki. Ucap si lelaki tua itu menuntun tangan Athena. Baru ngeh Athena, ternyata tempat dia duduk semedi itu di alam gaib. Ternyata sebuah alun-alun. Pantesan rame, pikir Athena. Namun anehnya, begitu banyaknya orang berlalu lalang, tak satu pun yang memperhatikan keberadaan Athena. Bahkan ketika beradu pandang saja, mereka seperti tak melihat sosok Athena. Dituntun Athena oleh si lelaki tua itu menuju ke sebuah gapura. Gapura batu. Yang dimana di kiri kanannya ada sosok seperti manusia. Tubuhnya sama seperti manusia pada umumnya. Yang membedakan ya cuma pakaian dan perawakannya saja. Kedua sosok lelaki itu mengangguk ke arah si lelaki tua yang menuntun Athena. Begitu menghormati. Pahamlah Athena. Karena Barakso bilang sosok lelaki tua itu adalah pimpinannya para dedemit di hutan pinus. Athena dituntun masuk ke dalam gapura yang ternyata di depannya ada bangunan yang begitu megah buat Athena. Bangunan itulah yang ternyata adalah tempat tinggal si lelaki tua yang menuntun dirinya. Tempat tinggalnya pimpinan dedemit hutan pinus. Athena pun dibawa ke sebuah ruangan di dalam kediaman itu. Yang ketika pintu ruangan dibuka, Athena terbelalak. Di dalamnya emas, intan berlian berserakan. Ada pula tumpukan uang. Si lelaki tua itu berkata, Athena, itulah harta yang nantinya akan kau dapatkan, akan kau miliki, akan Simbah berikan. Asal kamu bisa menyelesaikan semedi selama 3 malam. Iya Mbah, tinggal 1 malam lagi Mbah. Simbah itu tersenyum. Lalu berkata kembali ke Athena, ingat, selepas semedi nanti, di malam Jumat nanti, malam penentuan keberhasilan kamu, kamu harus mengikuti apapun yang Simbah perintahkan. Kalau memang kamu ingin jadi orang kaya raya, memiliki harta yang tadi Simbah perlihatkan, ucap si lelaki tua itu. Athena mengangguk. Lantas Athena diajak si lelaki tua ke sebuah ruangan yang lain. Ternyata di ruangan itu begitu banyak makanan. Seperti lagi ada acara prasmanan. Athena disuruh makan sepuasnya. Athena pun mengikuti si lelaki tua. Duduk di kursi kayu berukir yang begitu indah. Lantas Athena mulai menikmati makanan yang seumur hidup baru waktu itu Athena makan. Namun ketika makan, Athena teringat kepada 3 anaknya. Mbah, Tina boleh bungkus makanan ini buat anak-anak, Mbah? Boleh, boleh kau bawa, ucap si lelaki tua sambil tersenyum. Nah singkatnya, selepas makan, Athena pun membungkus makanan itu. Berupa daging, nasi, dan sejenisnya. Namun selepas membungkus makanan, Athena disodori segelas air. Minumlah, minumlah air ini. Air putih yang begitu keruh seperti air hujan di atas genangan tanah. Athena tak peduli, karena itu bagian dari perintah si lelaki tua. Air itu langsung dia terima, dia minum habis. Dan ketika masuk ke tenggorokan Athena,
air itu seperti lendir yang hampir Atinah muntahkan kembali, namun ditahan oleh si aki-aki. Sekarang pejamkan matamu. Atinah menurut. Dia pejamkan mata, lantas suara si aki-aki kembali terdengar menyuruh Atinah mengakhiri semedinya. Begitu Atinah membuka mata, dia sudah kembali ada di pinggiran hulu sungai. Dan ketika menoleh, bungkusan masih ada di samping tubuhnya. Lalu terdengar suara kokok ayam jantan, pertanda Atinah harus segera pulang. Bungkusan dia bawa dengan penuh senyum dan penuh harapan, keyakinan akan berubah nasib. Atinah pun bergegas kembali pulang ke rumahnya. Bungkusan dia simpan di dalam lemari makanan di dapur. Atinah langsung mandi membersihkan tubuh. Karena belum tidur semalaman, Atinah pun tertidur begitu lelap. Sedangkan pagi harinya, Dono yang mau berangkat menunggu Mas Wagiman menjemput. Dia berniat sarapan dulu. Ketika membuka lemari, ada bungkusan. Bungkusan oleh si Dono dibuka. Seketika Dono pun teriak memanggil Atinah. Dono kaget karena di dalam bungkusan bukanlah makanan. Atinah yang terperanjat bangun langsung lari ke dapur begitu panik. Ada apa, Mas? Ada apa? Tin, ini apa, Tin? Ini apa? Itu makanan, Mas. Itu makanan. Ya Allah, Tin, buka mata kamu, Tin. Ini lihat, ucap Mas Dono. Atinah mendekat. Dia pun kaget. Ternyata nasi dan ayam beserta tumis yang dia bawa itu berubah menjadi belatung, ulat, dan cacing yang begitu banyak menjijikan. Atinah pun muntah karena teringat semalam dia makan makanan itu. Sudahlah, nanti biar si Mas makan di tempat kerja saja. Karena tak lama datang Mas Wagiman. Dono dan Mas Wagiman pun pamitan ke Atinah, langsung pergi ke Brebes kota untuk bekerja. Atinah hanya tersenyum menatap kepergian suaminya. Teringat kembali kepada belatung, cacing, dan ulat yang ada di piring. Atinah kembali ke dapur. Namun ketika kembali, yang tadi belatung, cacing, dan ulat itu berubah kembali menjadi makanan. Lantas ada bisikan di telinga Atinah yang mengatakan makanan itu hanya untuk Atinah dan ketiga anaknya. Pahamlah Atinah. Berubah menjadi cacing dan belatung itu karena Dono yang mau memakan. Lantas kedua anaknya bangun, langsung Atinah suguhi makanan yang dia bawa dari kerajaan lelembutan hutan pinus waktu semalam Atinah bertapa. Lantas, apakah Atinah bisa lulus dari semedinya? Bisa merubah nasib keluarganya? Kita saksikan di video selanjutnya.